Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi papa mama. Apa kabar? Mana nih suaranya? Sekali lagi ya. Apa kabar semuanya? Pasti anak Tuhan semuanya luar biasa. Oh iya, sebelum kita memulai ibadah online, perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Jangan lupa persiapkan Alkitabmu ya. Persiapkan hati dan sikap yang baik untuk menyembah Tuhan. Adik-adik harus fokus ya, dan tidak boleh melakukan kegiatan yang lain selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah adik-adik. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mami, lipat tangan, tutup mata. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu ini Tuhan, dengan hati yang taat, dan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Amin. Adik-adik, kakak punya cerita loh. Ayo, siapa yang mau dengar? Hari ini kakak mau bercerita tentang kisah Raja Saul dan Daud. Adik-adik yang rajin mengikuti sekolah minggu pasti tahu dong siapa sih Raja Saul itu? Coba-coba siapa yang mau jawab angkat tangannya ya. Kakak mau lihat nih dari sini siapa yang berani jawab. Iya, benar. Raja Saul adalah raja pertama Israel. Pada mulanya, Raja Saul dan Daud berteman dengan baik. Daud suka membantu Raja Saul. Dan Daud menghibur Raja Saul dengan bermain kecapi. Siapa yang belum tahu kecapi itu apa? Kecapi adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik, seperti gambar yang tertera. Akan tetapi, kemudian Raja Saul tiba-tiba berubah menjadi benci dengan Daud. Kira-kira kenapa ya? Begini ceritanya adik-adik. Bangsa Israel saat itu ketakutan menghadapi Goliat, seorang raksasa dari Filistin. Tahu kan apa sih raksasa itu? Raksasa adalah orang yang badannya tinggi sekali. Daud walaupun masih kecil, karena pertolongan dari Tuhan, Daud berhasil mengalahkan Goliat. Bangsa Israel ketika mengetahui hal itu, mereka sangat senang sekali. Maka mereka menyambut Daud. Daud hebat, Daud berhasilkan kalah musuh. Hore! Raja Saul yang mendengar Daud dipuji-puji, dia berkata, "Aku kan rajanya. Aku juga pernah kalahkan musuh kok. Kenapa Daud saja yang dipuji?" Nah, setelah mendengar pujian itu, Raja Saul ini yang sudah tidak rajin berdoa, tidak mau dengar kata Tuhan, menjadi mudah marah. Ia iri hati dan mulai berbohong, serta merencanakan hal yang jahat kepada Daud. Raja Saul mengangkat Daud sebagai ketua pasukan. Daud selalu disuruhnya memimpin perang. Tujuannya adalah agar Daud terbunuh oleh musuh. Daud ini adalah anak yang taat Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Bahkan sebelum maju berperang, Daud selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyertainya. Walaupun Raja Saul memberikan kedudukan yang tinggi kepada Daud sebagai kepala pasukan, tapi sebenarnya
itu tipu daya dari Raja Saul untuk dapat membunuh Daud. Akan tetapi, Tuhan selalu menjagai Daud, melepaskan Daud dari niat jahat Raja Saul yang tidak diketahui oleh Daud. Tuhan memberkati Daud dengan kemenangan. Hal ini menyebabkan Raja Saul menjadi semakin iri hati dan benci kepada Daud. Suatu ketika, di saat Daud sedang bermain kecapi, cereng, Raja Saul berniat membunuh Daud. Ia melemparkan tombaknya ke arah Daud. Ciut, jelek. Waduh, apa yang terjadi teman-teman? Bagaimana Daud? Selamatkah dia? Puji Tuhan, Daud berhasil menghindari serangan tombak dari Raja Saul. Tombaknya menancap di dinding dan Daud selamat. Aku harus segera lari dari istana ini. Tuanku Raja hendak membunuhku. Akhirnya, Daud melarikan diri. Karena tidak berhasil membunuh Daud dan Daud melarikan diri, Raja Saul semakin marah. Pasukan, kejar dan tangkaplah Daud. Daud terus berlari menghindari kejaran pasukan Raja Saul. Dan sampailah Daud di sebuah gua. Sebaiknya aku beristirahat dan bersembunyi di sini dulu saja. Aku lelah. Raja Saul tetap memerintahkan pasukannya. Bahkan ia sendiri ikut mengejar Daud. Harus kutangkap Daud kemanapun dia bersembunyi. Tibalah Raja Saul di suatu daerah di mana ada gua yang di dalamnya Daud bersembunyi di sana. Pasukan, lihat di depan ada gua. Ayo kita ke sana. Jawab pasukannya. Siap Tuanku Raja. Setelah sampai di gua itu, Raja Saul memerintahkan pasukannya untuk berhenti sebentar. Pasukan, aku mau masuk ke dalam gua itu. Kalian berjaga saja di depan gua ini. Dan para pasukan mengikuti perintah yang diberikan oleh Raja Saul. Daud yang bersembunyi di dalam gua itu mengetahui Raja Saul masuk seorang diri ke dalam gua itu tanpa ditemani oleh pasukannya. Sebenarnya inilah kesempatan buatku untuk membalas kejahatan Raja Saul. Tapi aku kan anak Tuhan. Aku tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku akan memotong ujung bajunya saja secara diam-diam. Dan nanti aku mau menemuinya untuk memberitahu kepadanya bahwa aku tetap mengasihinya walaupun dia sudah jahat kepadaku. Kemudian Raja Saul keluar dari gua tanpa menyadari kehadiran Daud. Ketika Raja Saul sudah berada di luar gua, Daud memanggilnya. Tuanku Raja, ini aku, Daud. Lihatlah ujung bajumu. Raja Saul kemudian melihat ujung bajunya yang sobek karena sudah dipotong oleh Daud. Kata Daud kepadanya, ketika engkau ada di dalam gua seorang diri, aku mempunyai kesempatan untuk membunuhmu. Akan tetapi, aku seorang anak Tuhan. Aku hanya memotong ujung bajumu saja, agar Tuanku Raja mengetahui bahwa aku menghormatimu, mengasihimu, dan aku tidak akan membalas kejahatan itu. Nah, adik-adik, dari sikap Raja Saul dan Daud, kita dapat belajar beberapa hal sebagai berikut. Misalnya nih, ketika adik-adik diangkat oleh guru menjadi ketua kelas, adik-adik nggak boleh sombong ya, tapi tetap harus bersyukur dan meminta pertolongan dari Tuhan agar adik-adik dapat menjadi pemimpin yang baik. Dan sebagai anak Tuhan, adik-adik harus rajin berdoa.
baca kitab suci setiap hari, mau dengar apa yang Tuhan dan orang tua perintahkan kepada adik-adik. Juga adik-adik tidak boleh mudah iri hati jika ada teman kita yang berhasil. Anak Tuhan juga tidak boleh suka berbohong ya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ayo kita ingat sebentar buah-buah roh yang terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Ada 9 buah roh, antara lain kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik, minta kepada Tuhan tetap rajin berdoa ya, agar diberkati dengan buah-buah roh dan dimampukan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan tetap boleh saling mengasihi dengan kasih Tuhan. Ayat hafalan kita minggu ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 9a. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayo adik-adik yang di rumah, kita katakan bersama-sama ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih Yesus itu sabar. Kasih Yesus itu murah hati. Adik-adik, mari kita nyanyikan pujian kita. K-A-S-I-H. Adik-adik, hari ini kita sudah belajar mengenai kasih dan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita akan berdoa sekali lagi ya, dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Sekarang adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh beribadah bersama. Walaupun saat ini kami masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati adik-adik, papa mama, dan keluarga dari adik-adik agar mereka tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Juga Tuhan Yesus berkati kami semuanya agar hati kami boleh Tuhan Yesus jamah
Tuhan Yesus berkati untuk kami tetap boleh rajin berdoa, kami boleh memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan kami boleh tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kami tetap boleh saling mengasihi dan mampu untuk mengampuni. Mari kita berdoa Bapa kami bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Adik-adik, mari kita katakan bersama, amin. Halo teman-teman. Teman-teman yang rindu memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 864-512-5718. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, jangan lupa ajak teman-teman kamu yang lain dan juga ajak saudara-saudaramu untuk kita beribadah sekolah minggu bersama melalui channel YouTube GBI Avia Cemara. Kita akan berjumpa kembali minggu depan, tetap di jam 9:15 setiap minggu pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, bye-bye.